Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu kami sementara melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan terjadi pencurian kurang lebih sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Tengah kita. Jadi tadi saya selaku khatib Masjid Al-Ikhwan Lepo-Lepo sekaligus merangkap sebagai imam sholat. Imam sholat dan ketika saya mengimami sholat, saya mendengarkan suara yang tak lazim dari arah sebelah kanan pintu kamar Dewan Kemakmuran Masjid DKM atau Tamir Masjid. Sepengetahuan saya, mereka anak-anak yang tinggal di situ nggak mungkinlah masbuk ketika pada saat sholat Jumat atau ada kayak kebutuhan lain, nggak mungkin. Jadi saya mulai rancu pemikirannya. Akhirnya saya tetap imam, saya ambil bacaan yang sesuai dengan sunnah. Habis itu saya ruku, mulai makin curiga karena makin besar itu dobrakan, dia mendobrak pintu. Jadi pencuri itu mendobrak pintu, kurang lebih hampir 7 atau 10 kali itu dia dobrak. Nah, didobrakan kurang lebih ke hitungan ketiga atau keempat itu mulai besar. Saya tidak bangun dari ruku, mulai besar itu suara, saya sujudlah. Kalau ketika kita berdiri itu di Masjid Al-Ikhwan, tidak kelihatan itu pintu tempat masuknya itu pencuri. Nanti ketika saya sujud, yang di benak saya itu terpikirkan ini anak yang DKM situ, setahu saya baru-baru ini kehilangan HP kurang lebih 1 minggu lalu. Terus mereka masih memiliki HP dan laptop di dalam situ, beserta saya juga pribadi ada HP saya dan dalam HP saya itu ada beberapa data termasuk uang masjid di dalam kas di situ, kasnya di masjid di BRI mobilenya saya. Saya makin kayak gelisah ketika sujud pertama. Saya mulai merasakan kayak ada hal-hal yang bayangan situ, kelihatan bayangan dari pantulan kaca lemari. Bangkitlah saya dari sujud pertama. Saya bilang, batalkan nggak ini kalau ada ini? Dalam keadaan saya masih membaca bacaan-bacaan sholat. Saya sujud kedua di rakaat pertama itu langsung sudah nggak sekilas lagi bayangan, sudah ada kayak ada yang mengambil begini tangan. Jadi saya melirik. Nah, disitulah saya pikir saya batalkan karena darurat besar sekali. Ibarat kalau dalam peperangan di zaman-zaman Nabi itu orang bergiliran untuk bergantian untuk berperang tanpa harus membatalkan sholatnya. Tapi ini tadi karena kita yang sesuai kita pahami bahwasanya kalau sholat batal ya terpenuhi rukun-rukunnya, kalau tidak terpenuhi rukun-rukunnya berarti batal cara sujud. Saya langsung pergilah ke pencuri itu. Dengan refleksnya saya bilang, kamu memang mencuri ya? Saya langsung saya memukul dia dengan alasan di tangannya sudah ada 3 buah handphone dan 1 dompet yang bersihkan kurang lebih 148.000. Itu milik saya dan 2 saksi, termasuk korban juga, anggota saya di Dewan Kemakmuran Masjid itu. Ketika saya mau menangkap dia seketika lari ke arah bukan pintu masuknya tapi lari ke tempat jamaah. Yang mana jamaah sementara sujud karena menunggu apa-apa saya, karena saya langsung batalkan saya punya sholat. Nah, ceritanya saya batalkan. Jadi ketika dia masuk ke situ, refleks orang juga bangun karena saya lama sekali malah bunyi-bunyi. Pikirannya jamaah, jangan sampai Pak Imam ini ada apa-apanya, kenapa tidak bangun-bangun? Bunyi tak tak tak. Jangan sampai jatuh Pak Imam atau apa. Kan kebiasaan biasa ada yang serang imam atau imam tiba-tiba sakit, tiba-tiba nggak bisa bangun. Adalah jamaah yang munculkan kepalanya begini. Nah, itulah yang pertama kali melihat, termasuk korban juga. Dia yang langsung tahan, nggak tahu tiba-tiba refleks dia mukul, jatuhlah tersungkur itu pencuri karena mau melarikan diri dengan di tangannya masih ada HP. Masih ada HP. Iya, masih ada HP di tangannya. Jadi dia lepas itu HP ketika baru tersungkur jatuh, baru terburai itu HP. Jadi masih sempat dipegang itu HP untuk melarikan diri. Dikiranya itu mungkin tidak ada pikirannya bilang ada jamaah banyak di situ bersusun ke orang sholat Jumat kan harus melangkai banyak orang. Tapi orang refleks juga bangun karena ada suara imam. Langsung di situ dipukul, ada anak-anak yang pukul karena saya teriak pencuri ini. Langsung jatuhlah dia. Setelah itu langsung musyawarah kilat, langsung saya berbicara ke jamaah. Kebetulan ada juga ustadz di situ. Ustadz, saya tanya gimana nih Ustadz, kita bagi aja, ada yang jagain, itu yang jagain. Saya upayakan, saya ambil kesimpulan
dengan musyawarah cepat itu sama Ustadz. Bagaimana ini yang jaga 4 orang atau 3 orang? Kebetulan alhamdulillah qadarullah Allah juga susun di situ. Ada security BRI yang memiliki borgol. Ada yang minta tali dari jamaah, ada yang punya tali kita ikat. Saya bilang ada mungkin yang punya tali, tiba-tiba ada yang muncul security, ada borgolnya, ada security ini, ada borgolnya. Security BRI lah dia. Dikasihlah borgol, kita borgol. Ada kurang lebih 4 orang yang mengamankan, termasuk security BRI itu yang mengamankan di dalam kamar takmir masjid. Sambil setelah sembari saya menyelesaikan sholat Jumat berjamaah itu, tetap saya melaksanakan sholat Jumat itu. Oh, berarti setelah pelaku ini di borgol, diringkus, terus lanjut diamankan di kamarnya kita DKM. Ada 4 orang yang tidak mengikuti karena menjaga itu. Jangan sampai lari. Kami tetap lanjutkan lagi sholat Jumat. Oh iya, itu memang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.